Football Universe. Berdarah Maluku dan hampir saja mengangkat Piala Dunia sebagai kapten Belanda, dia adalah Nyong Ambon Manise Giovanni van Bronckhorst. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Belanda adalah salah satu negara yang selalu menghasilkan bintang-bintang sepak bola paling berbakat di dunia. Sejak 1970-an sampai sekarang, hampir di setiap generasi selalu saja muncul bintang baru yang permainannya mampu memikat banyak orang. Salah satu dari bintang Belanda yang permainannya sangat baik di sektor tengah dan pertahanan adalah Giovanni van Bronckhorst. Dengan wajah dan kulit yang tidak bule, Giovanni Christian van Bronckhorst adalah pemain Belanda keturunan Indonesia. Lahir di Rotterdam, Belanda pada 5 Februari 1975, pemain yang satu ini memiliki ayah yang adalah campuran Belanda Maluku dan ibu yang bermarga Sapulete dari Maluku juga. Hal ini yang membuat keluarga van Bronckhorst masih menggunakan bahasa Melayu Ambon dalam percakapan dengan sesama saudara mereka. Van Bronckhorst sendiri meskipun tidak bisa berbahasa Melayu Ambon dengan lancar, tetapi dia bisa mengucapkan beberapa kata dengan logat Melayu Ambon. Van Bronckhorst besar di pinggiran kota Rotterdam. Sejak kecil dia telah jatuh hati pada sepak bola karena waktu itu tim nasional Belanda bersama Johan Cruyff sedang jaya-jayanya. Ayahnya yang kemudian mengenalkan Van Bronckhorst pada teknik-teknik dasar sepak bola. Maklum, ayahnya juga adalah pemain sepak bola di klub amatir MOL Rotterdam. Sewaktu Van Bronckhorst berusia 6 tahun, dia kemudian dimasukkan ke Akademi MOL Rotterdam dan dia belajar di sana selama setahun. Pada usia 7 tahun, Van Bronckhorst kemudian masuk akademi klub yang lebih besar, yaitu Feyenoord Rotterdam. Di Feyenoord, Van Bronckhorst benar-benar ditempa selama 11 tahun untuk menjadi seorang pemain profesional. Salah satu orang yang berjasa dalam pendidikan sepak bola Van Bronckhorst adalah Maup Martens, yang adalah pelatihnya di Akademi Feyenoord. Pelatih ini memberikan perhatian khusus bagi Van Bronckhorst, dan setelah jam berlatih bersama tim, Martens seringkali meminta Van Bronckhorst untuk berlatih personal dengannya guna mematangkan teknik dan pemahaman taktik di lapangan. Dari usia 12 tahun sampai 15 tahun, Van Bronckhorst ditangani Martens, dan bakat terpendam Van Bronckhorst akhirnya bisa benar-benar dieksplor dan dikembangkan oleh Martens. Pada waktu berusia 15 tahun, akhirnya Van Bronckhorst diberikan kontrak sebagai pemain profesional oleh Feyenoord. Dia memulai berkontribusi bagi Feyenoord di tim muda mereka dengan memenangkan Liga Belanda Junior. Di tahun 1993 saat Van Bronckhorst berusia 18 tahun, dia akhirnya dipromosikan ke tim utama Feyenoord dan disinilah karirnya dimulai. Van Bronckhorst muda adalah seorang pemain tengah yang dapat difungsikan sebagai defensive midfielder atau attacking midfielder. Waktu itu posisi lini tengah PSV lagi kebanjiran pemain-pemain berbakat, sehingga sangatlah sulit untuk Van Bronckhorst muda menembus tim utama. Dia kebanyakan menghuni bangku cadangan dan akhirnya dia dipinjamkan ke RKC Waalwijk. Di tim yang berlokasi di kota Waalwijk ini, Van Bronckhorst akhirnya mendapatkan kesempatan debut di Liga Belanda atau Eredivisie. Dia dimainkan di 12 pertandingan Waalwijk dan sukses mencetak 2 gol. Karena penampilannya sudah mulai membaik selama di Waalwijk, maka pada musim berikutnya Van Bronckhorst dipanggil pulang ke Feyenoord. Dia kemudian mulai sering tampil untuk memperkuat lini tengah Feyenoord pada musim 1995-1996. Dia menjadi andalan lini tengah Feyenoord dan menghidupkan permainan Feyenoord bersama Reggie Blinker dan Henrik Larsson. Dalam 5 musimnya bersama Feyenoord, Van Bronckhorst diturunkan di 103 pertandingan
dan mencetak 22 gol. Pada awal musim 1998-1999, Van Bronckhorst kemudian hengkang ke Rangers, mengikuti mantan pelatihnya di U18 tim nasional Belanda yang bernama Dick Advocaat. Dia kemudian menunjukkan permainan yang semakin matang selama berada di Rangers. Beberapa gol penentu kemenangan Rangers dalam beberapa final turnamen juga ikut disumbangkan Van Bronckhorst. Selama berseragam biru Rangers, Van Bronckhorst sangat produktif dengan mencetak 22 gol dalam 3 musim. Dia kemudian menjadi salah satu pemain favorit fans Rangers karena mampu menghadirkan momen-momen menakjubkan di sana. Pada bulan Juni 2001, manajer Arsenal, Arsene Wenger, kemudian membeli Van Bronckhorst dari Rangers dengan biaya transfer $8 juta. Waktu itu, Van Bronckhorst diminta Wenger untuk menggantikan posisi gelandang Arsenal yang baru saja hengkang, yaitu Emmanuel Petit, dan menjadi pasangan baru Patrick Vieira. Tetapi kehadiran Van Bronckhorst di lini tengah Arsenal tidak sering terjadi karena dia berkutat dengan cedera ligamen yang dialami. Meskipun demikian, Van Bronckhorst mampu mempersembahkan juara Liga Inggris di musim 2001-2002 dan Piala FA di musim 2002-2003. Di Arsenal, Van Bronckhorst tampil sebanyak 41 kali dan mencetak 2 gol. Pada musim 2003-2004, Van Bronckhorst dipinjamkan ke Barcelona dengan opsi beli permanen di akhir musim. Di klub Spanyol ini, waktu itu ada Frank Rijkaard yang merupakan pelatih kepala. Van Bronckhorst kemudian cukup menikmati hari-harinya yang dimentoring langsung oleh idolanya waktu kecil. Rijkaard juga mengajarkan Van Bronckhorst untuk dapat memaksimalkan kemampuannya sehingga dia tidak lagi bermain di lini tengah, tetapi Rijkaard memintanya untuk bermain sebagai seorang bek kiri. Di momen inilah Van Bronckhorst kemudian seperti terlahir kembali dan berhasil menunjukkan permainan terbaiknya. Bersama Barcelona, Van Bronckhorst berhasil mempersembahkan gelar Liga Spanyol musim 2004-2005. Di musim selanjutnya, Van Bronckhorst bahkan mengantarkan Barcelona memenangkan trofi Piala Champions Eropa. Van Bronckhorst berhasil menarik hati fans Barcelona yang memanggilnya dengan sebutan Gio. Karena sejak pindah ke Barcelona, Van Bronckhorst menggunakan jersey yang bukan lagi bertuliskan Van Bronckhorst, melainkan bertuliskan Gio. Di Barcelona, Van Bronckhorst tampil dalam 4 musim dan mencetak 5 gol. Setelah dari Barcelona, Van Bronckhorst kembali ke Feyenoord pada musim 2007-2008. Di klub kotanya ini, Van Bronckhorst bermain sampai tahun 2010. Dia dipercaya menjadi kapten Feyenoord dan mengantarkan Feyenoord menjuarai KNVB Cup pada tahun 2008. Feyenoord kemudian menjadi klub terakhir yang diperkuat Van Bronckhorst. Di tim nasional Belanda, Van Bronckhorst telah berkontribusi sejak tahun 1996. Waktu itu, pelatih kepala Guus Hiddink memanggilnya untuk pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan. Karena penampilannya yang baik, maka Van Bronckhorst kemudian berhasil masuk dalam skuad Belanda yang bermain di Piala Dunia 1998. Tetapi Van Bronckhorst muda hanya duduk di bangku cadangan sampai Belanda tersingkir di babak semifinal. Pada Euro 2000, Van Bronckhorst juga masih belum bisa menembus tim utama dan hanya duduk di bangku cadangan. Di Euro 2004, Van Bronckhorst kemudian berhasil menjadi pemain utama Belanda dan menjadi bek kiri andalan Oranje yang berhasil mengantarkan mereka ke semifinal sebelum dikalahkan Portugal. Pada Piala Dunia 2006, Belanda kembali bertemu Portugal di babak 16 besar. Dan kali ini Van Bronckhorst menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kartu merah dalam pertandingan paling keras di Piala Dunia yang dijuluki Battle of Nuremberg. Di Euro 2008, Belanda yang dinahkodai legenda Marco van Basten tampil sangat baik di babak kualifikasi. Mereka tidak tersentuh kekalahan, sehingga banyak yang mengira mereka bakal menjadi juara Euro. Di babak grup, mereka dengan meyakinkan mengalahkan juara dunia Italia dengan skor 3-0. Salah satu gol tersebut diciptakan Van Bronckhorst
dengan pergerakan yang sangat baik. Sayangnya pada babak perempat final, Belanda harus kalah dari Rusia dengan skor 3-1. Setelah Euro 2008 ini, Kapten tim Oranje Belanda, Edwin van de Sar, memutuskan untuk pensiun. Dan sebagai penggantinya, dia meminta Van Bronckhorst untuk menjadi Kapten Oranje. Van Bronckhorst kemudian memimpin skuad Oranje untuk berlaga di Piala Dunia 2010 Afrika. Belanda waktu itu dipimpin pelatih Bert van Marwijk dan memiliki skuad yang sangat baik. Nama-nama seperti Robben, Van Persie, Sneijder, Cruyff, Van Bommel, De Jong, dan Van Bronckhorst tampil stabil sejak babak grup. Mereka mampu melaju dengan mengalahkan salah satu calon kuat juara, yaitu Brazil, di babak perempat final. Di babak semifinal ketika melawan Uruguay, Van Bronckhorst mencetak salah satu gol terindah sepanjang masa di Piala Dunia. Gol ini tepatnya terjadi pada menit ke-18. Belanda mencoba membongkar pertahanan Uruguay. Sneijder terpaksa mengoper bola kembali ke belakang karena pertahanan ketat tim lawan. Bola diterima oleh Nigel de Jong. Sang gelandang bertahan kemudian menyodorkan bola kepada Van Bronckhorst. Sedikit melakukan sentuhan, alih-alih meneruskan bola kepada Arjen Robben, pemain yang akrab disapa Gio ini justru langsung menembak bola. Padahal waktu itu jarak masih begitu jauh dari gawang. Dan bola pun melayang. Sepersekian detik kemudian, bola sudah bersarang di gawang Fernando Muslera. Gol ini begitu spesial, tentu saja karena gol ini dibuat dari jarak sekitar 35 yard atau sekitar 32 meter. Tetapi hal-hal yang lain yang juga membuat gol ini menjadi luar biasa. Fakta bahwa gol ini berasal dari kaki kiri juga membuat segalanya menjadi lebih indah. Karena seperti yang diketahui bahwa cukup jarang manusia di dunia yang kaki terkuatnya adalah kaki kiri. Dan Van Bronckhorst adalah salah satu di antara sedikit manusia tersebut. Belanda kemudian berhasil memenangkan pertandingan. 2 gol tambahan dari Sneijder dan Robben memastikan mereka akan berlaga di partai final. Sayangnya cerita hebat Belanda di Piala Dunia edisi tersebut mesti berakhir anti klimaks. Karena setelah permainan hebat yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen, di partai final mereka mesti takluk dari Spanyol. Setelah Piala Dunia 2010 berakhir, Van Bronckhorst kemudian memutuskan untuk gantung sepatu. Van Bronckhorst adalah salah satu pemain keturunan Maluku yang prestasinya paling bersinar bersama tim nasional Belanda. Andai saja Robben berhasil cetak gol ke gawang Casillas waktu itu, mungkin Van Bronckhorst menjadi orang berdarah Indonesia pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia sebagai Kapten Belanda.